Sahabat kabar baik di mana saja saudara berada, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa saudara tetap diberkati oleh Tuhan karena doa saya senantiasa menyertai saudara. Saya doakan supaya saudara tetap sehat dan kuat di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini sahabat kabar baik kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman dan rohani kita, memperbaiki kehidupan kita semakin hari makin baik di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Ayat yang pertama dikatakan bahwa bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, ini bahaya loh, main pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah sia-sia. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Puji Tuhan, sahabat kabar baik di mana saja sahabat berada, kita sudah membaca firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali. Hari ini saya akan bicara khusus kepada anak-anak muda, memberi nasihat, memberi motivasi dan dorongan bagi anak-anak muda. Kalau sahabat adalah anak muda, dengarkan ini baik-baik. Saya pernah muda dan mengalami hidup kemudaan. Hari ini Tuhan menasihatkan kita. Nasihat ini datang dari orang yang paling pintar di dunia, dari orang yang paling kaya di dunia, dari seorang raja yang sukses, yang luar biasa. Dikatakan bahwa ternyata di bawah kolong langit, di bawah matahari, semua adalah sia-sia, termasuk hidup kemudaan. Nah, sahabat kabar baik, kalau memang itu sia-sia, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan telah menasihatkan kita. Di sini dikatakan bahwa bersukacitalah hai pemuda dalam masa mudamu. Artinya Tuhan memberikan kita, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kita yang memilih, kita yang menentukan akan apa yang kita lakukan pada masa muda. Kalau saudara mau gunakan masa muda saudara untuk keinginan hati saudara, untuk memuaskan keinginan duniawi saudara, saudara mau menghabiskan masa muda saudara untuk melakukan hal-hal yang memuaskan saudara, yang menyenangkan hati saudara, terserah, itu adalah keputusan saudara. Tetapi Tuhan berkata bahwa ingat, oleh karena hal ini, oleh karena hal apa yang saudara lakukan, sahabat kabar baik, orang-orang muda, Tuhan akan membawa sahabat ke pengadilan. Sekarang kita main pengadilan dengan Tuhan. Kalau tiba-tiba ada tetangga kita katakan, Pak atau saudara, saya akan bermasalah dengan Anda dan saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saudara, kita jadi stres, tidak bisa tidur setiap malam. Setiap hari kita bingung, kita harus berusaha bagaimana cara mencari seorang advokat, mencari seorang pengacara untuk menolong kita. Karena ada yang akan membawa kita ke pengadilan. Nah, hari ini Tuhan sudah berfirman bahwa jika kita menggunakan kehidupan muda kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Mungkin saat ini saudara sedang berfoya-foya dengan kehidupan. Saudara katakan bahwa uang yang saya dapatkan itu adalah keringat saya, tenaga yang saya punya, kepintaran yang saya punya, kesehatan yang saya punya, itu adalah milik saya, itu kepunyaan saya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur hidup saya. Terserah saudara, keputusan ada di dalam tangan saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya menjalani kehidupan muda, menjalani kehidupan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini bukan hanya kepada orang muda, anak-anak muda, tetapi kepada semua orang. Jika saudara masih kuat, sahabat kabar baik, orang-orang muda,
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Gunakan kekuatan, kepintaran, kesehatan, kemudahanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan gunakan itu untuk berfoya-foya, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hari ini saudara bisa bebas melakukan apa saja. Saudara bisa menentukan mau lakukan apa saja, terserah saudara. Tetapi akan ada suatu hari nanti, saudara akan diperhadapkan di meja hijau bersama dengan Tuhan. Dan yang menuntut saudara di pengadilan ilahi itu adalah Tuhan sendiri. Siapa yang bisa menjadi pembela buat saudara? Teman saudara? Kenalan saudara? Orang tua? Atau seorang ahli hukum? Saudara, tidak ada gunanya. Percuma saudara. Dan di situ akan ada vonis yang menentukan bahwa kehidupan mudamu telah membuat Tuhan menangis. Kehidupanmu mudamu membuat Tuhan kecewa. Dan pada akhirnya vonis itu akan membawa kita kepada sebuah penghukuman kekal, yaitu kebinasaan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jalani kemudaanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pernah mengalami masa muda, dan saya pernah hidup dalam kemudahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya mau menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Saya tidak mau memberikan masa tua saya kepada Tuhan, menyerahkan hidup saya di masa tua kepada Tuhan. Sejak muda saya sudah menyerahkan itu karena saya mau memberikan seluruhnya untuk Tuhan. Mari serahkan hidupmu untuk Tuhan. Ingat bahwa Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat yang ke-12, pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Anda ada bukan karena keinginan Anda sendiri, bukan karena kehebatan Anda sendiri Anda ada di dunia ini. Tetapi Anda adalah ciptaan Tuhan. Anda bukan datang dari planet yang lain, tiba-tiba hadir sendiri seperti itu, seperti corona yang tiba-tiba hadir di bumi. Tidak. Tetapi Anda adalah ciptaan Tuhan. Tuhan berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Gunakan hidup, kemudahan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta, skill yang Tuhan kasih. Kalau saudara bisa nyanyi, untuk Tuhan. Bisa main musik, untuk Tuhan. Kalau saudara bisa nyetir, untuk Tuhan. Saudara bisa berolahraga, untuk Tuhan. Apa saja yang Tuhan berikan buat saudara, gunakan itu untuk Tuhan. Otak, kepintaran, kecerdasan saudara untuk Tuhan. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Dari muda hingga tua, bahkan sampai anak cucu dipakai oleh Tuhan. Ini sebuah motivasi dan dorongan bagi anak-anak muda. Semoga ini dapat memberkati saudara di mana saja saudara berada. Kalau saudara merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya kita menjadi sebuah komunitas sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom.